I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Izin diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 57. Nama Aletik Resman Sanipar, STB 5000, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin. Di sini saya akan menjelaskan yaitu ideologi Pancasila dalam era globalisasi. Mohon simak video berikut. Selamat menyaksikan. Peran Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi. Ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kebudayaan bangsa Indonesia. Karena di era globalisasi ini, batasan-batasan antar negara seakan tidak terlihat, sehingga kebudayaan luar serta informasi-informasi berita internasional masuk dengan mudah dalam kehidupan masyarakat. Saat saya masih SD dulu, saya disuruh oleh guru saya maju ke depan kelas dan menghafalkan 5 sila Pancasila beserta lambangnya. Yang paling susah dihafal adalah lambang-lambangnya. Tidak hanya disuruh untuk menghafal, tetapi juga diajak untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, Pancasila sebagai ideologi negara sangat cocok untuk menjadi dasar negara dan sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang sejak dulu sudah menganut adat ketimuran, bermacam-macam budaya dan suku daerahnya. Meskipun sekarang sudah mulai tergeser dengan budaya bebas barat. Jika ideologi Pancasila hanya dihafal tanpa diamalkan dalam kehidupan, itu akan sia-sia. Saya pikir diucapkan berulang-ulang maknanya. Untuk itu kita perlu lebih mengenal dan memahami makna yang ada dalam Pancasila. Sebelum lebih dalam mengenal ideologi Pancasila, sebaiknya kita memahami dulu apa itu arti kata ideologi. Menurut dalam Wikipedia yang saya cari dan saya searching di Google, ideologi sendiri berarti ide atau gagasan. Kata ideologi pertama sekali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destude de Trans pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis. Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu ideo yang mengacu kepada gagasan dan logi yang mengacu kepada logos. Kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Secara umum beberapa arah filosofis dalam ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berarti menjadi sebuah pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk saya, karena memang Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, artinya ideologi Pancasila dapat berkontribusi dengan kemajuan zaman dengan tetap berlandaskan ideologi Pancasila atau nilai Pancasila. Karena ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai instrumental, nilai dasar dan nilai praktis. Pancasila lahir dan diangkat dari nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan secara religius yang terdapat dalam pandangan-pandangan hidup Indonesia sebelum membentuk sebuah negara Indonesia atau sebelum lahirnya negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya mengenai peran ideologi Pancasila dalam era globalisasi. Kesimpulan bisa didapatkan yaitu ideologi Pancasila dalam era globalisasi sangat berperan penting, yaitu untuk menyaring atau memfilter budaya-budaya yang masuk ke Indonesia seperti budaya-budaya barat yang bersifat negatif, supaya kita tetap berlandasan dalam Pancasila. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian,
Presentasi dari saya, terima kasih.